Jadi apa yang kita lihat, lihat fokusnya, lihat pikiran dominan apa yang ingin Anda kaji. Kan sebelum kita penelitian, kita punya pemikiran. Contoh, kalau Anda melihat motor di bawah tidak teratur di tempat parkir, kira-kira menurut Anda penyebabnya apa? Kenapa kira-kira motor itu di bawah tidak parkirnya tidak teratur? Ayo, siapa yang menjawab? Penyebabnya apa? Hah? Tidak ada tukang parkir. Tidak ada tukang parkir. Betul atau betul? Tunggu dulu. Kalau tidak ada tukang parkir, berarti Anda menganut paradigma apa? Ya? Halayak. Kenapa tukang parkir jadi halayaknya? Dia bukan dia yang bawa motor. Berarti ada penganut teori linier. Karena yang menentukan tertibnya itu motor dan tukang parkir. Berarti ada penganut teori linier. Dan kalau Anda katakan karena mahasiswa tidak tertib, berarti ada penganut teori halayak. Dia tidak tukang parkir, kalau mahasiswa tertib, tetap tertib itu. Berarti bukan salah tukang parkir menurut teori halayak. Oke? Nah, sebelum kita melakukan penelitian, di kepala kita itu sudah ada. Oh, sudah ini tidak tertib di sini, parkir di bawah. Langsung saya pikir, ini mahasiswa ini tidak tertib. Berarti saya penganut ini. Nanti saya penelitian, misalnya peranan mahasiswa dalam menjaga ketertiban, ya, atau resepsi mahasiswa terhadap kedisiplinan berlalu lintas. Sasarannya dia sebagai pengguna, bukan sebagai penentu kebijakan. Karena yang menentukan kebijakan parkir di sini itu adalah komunikator. Dan kalau peranan dekan dalam menjaga ketertiban, berarti kita penganut teori linier. Karena linier itu berarti dia pembuat kebijakan. Oke, you understand? Nah, banyak mahasiswa, misalnya di penelitian teori linier, dia menggunakan paradigma halayak, ya kacau. Belum lagi nanti kita lihat teorinya. Kita menganut paradigma halayak, kita menggunakan teori komunikator, ya salah. Oke? Karena itu teori komunikasi ada kurang lebih 1000, ini menurut pendapat saya. Jangan asal ambil dari teori sudah cocok, belum tentu. Anda penelitian pakai paradigma linier menggunakan teori halayak, ya salah. Jadi ini paham dulu ini perkembangan keilmuannya. Ini perkembangan keilmuan, paham dulu. Oke? Paham sampai sini? Perbedaan 2 tahap, multitahap sama. Ini 2 tahap, ini banyak tahap. Tidak, maksudku wilayah 2 arah sama 2 tahap itu dari mana? Ya. Perbedaannya. Kalau 2 tahap itu sebenarnya teorinya panjang ya. Jadi di sini ada media, kemudian di sini opinion leader, kemudian di sini masyarakat. Ini 2 tahap namanya. Dan untuk sampai ke sini dia melewati opinion leader. Nah, multi tahap ini banyak. Misalnya tahap pertama dulu ada terpaan, yang kedua ada tension, tahap ketiga baru ada retensi. Itu multi tahap. Kalau wilayah 2 arah, Pak? 2 arah apa? Wilayah 2 arah. Nomor 4, Pak. Oh, interaksi. Ini kan ya. Kalau Anda tidak bisa baca tulisan saya itu wajar. Saya sendiri kadang tidak bisa saya baca tulisan saya sendiri. Ya, interaksi 2 arah itu perbedaannya, Pak. Dengan mana? Dengan 2 tahap tadi. Ya, kalau ini kan Anda ada feedbacknya. Oh.
Kalau 2 angka ada feedbacknya. Atau feedbacknya lambat. Kalau ini banyak dipakai di new media, kalau ini banyak dipakai di komunikasi massa. Ini soalnya banyak dipakai di komunikasi massa ini. Kalau ini banyak dipakai di new media. Hati-hati juga. Anda penelitian new media pakai teori komunikasi massa salah. Meneliti YouTube, meneliti Instagram, kemudian pakai teori komunikasi massa ya salah. Nah, supaya Anda tidak bingung, makanya saya bikinnya 4. Kalau ini Anda kuasa 4, maka semua yang Anda tanya tadi itu sudah terjawab. Karena yang 4 itulah kisi-kisinya. Misalnya sudah level, Anda harus bisa bedakan mana komunikasi publik, mana komunikasi massa, mana komunikasi organisasi, mana komunikasi kelompok, mana interpersona. Itu harus Anda bisa bedakan. Kita menanalisis interpersona, pakai komunikasi massa, teorinya ya salah. Oke, ini perkembangan paradigma menurut perkembangan teori-teori basic komunikasi. Ya. Nah, sekarang perkembangan paradigma menurut bidang yang dikaji. Ini perkembangan menurut perkembangan keilmuan. Yang kedua, saya menjelaskan perkembangan menurut bidang yang dikaji. Bisa bedakan bidang dengan perkembangan keilmuan? Bisa ya? Nah, saudara sekalian, perkembangan paradigma ini juga ada 4. Ada 4 bidang. Pertama positivistik. Yang kedua post positivistik, konstruktivis, paradigma kritis. Nah, saudara sekalian, setelah Anda paham ini paradigma, nanti Anda tentukan di level mana dalam ilmu komunikasi itu Anda mau penelitian. Anda sudah tahu tadi paradigmanya, bertanya. Kemudian Anda cari, saya mau penelitian di level mana? Level itu ada 9 yang saya tulis di buku saya. Tapi saya mau tambah lagi nanti. Ya. Yang pertama intrapersona, yang kedua interpersona, yang ketiga komunikasi kelompok, yang keempat komunikasi organisasi, yang kelima komunikasi publik, yang keenam komunikasi massa, yang ketujuh komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, komunikasi global, interpersona, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, komunikasi massa, komunikasi antar budaya, komunikasi internasional, komunikasi global. Ada 9. Nah, di situ ada lagi pilih. Oh, saya mau meneliti di perusahaan, berarti komunikasi organisasi. Oh, saya meneliti masyarakat, berarti kemungkinannya komunikasi publik. Oke. Oh, saya mau melihat ini keluarga, berarti komunikasi kelompok. Oke. Nah, itu lagi di mana jenjang kita mau penelitian. Biasa mahasiswa penelitiannya tidak tahu di jenjang mana. Apa pentingnya? Karena nanti berkaitan dengan teori, berkaitan dengan definisi. Anda tidak bisa bedakan kelompok dengan organisasi, ya kacau. Anda tidak bisa bedakan publik dengan massa, ya kacau. Ya, karena itu di sini level komunikasi, ya. Nah, setelah Anda temukan levelnya, carilah satu teori yang sesuai. Kita carikan teori yang sesuai. Nah, saudara sekalian, sebenarnya penelitian kita itu di tingkat teori. Disinilah letak kita punya wilayah penelitian. Jangan Anda meneliti di tingkat studi. Ya. Tinjauan ilmu komunikasi dalam
dalam misalnya tinjauan komunikasi dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Waduh, tinggi sekali. Komunikasi itu kan banyak sekali. Ya. Atau ada paradigma konstruktivis dalam membangun gagasan. Waduh, terlalu tinggi. Ya, ketinggian. Level. Peranan komunikasi antar budaya dalam meningkatkan, terlalu tinggi, terlalu besar. Nah, kita turun ke teori. Misalnya teori akomodasi komunikasi. Ya. Peranan akomodasi komunikasi dalam interaksi antar budaya. Itu bisa diteliti. Kenapa kita menelitinya di level teori? Oke. Nah, jadi biasa mahasiswa kalau meneliti level ketiga ke atas, nanti saya suruh minta dia turunkan dia punya fokus penelitian ke tingkat yang lebih masuk sampai ke teori. Ya, jadi jangan bikin judul pengaruh komunikasi bisnis, pengaruh komunikasi internasional. Jangan, kan itu terlalu tinggi, level ini terlalu tinggi untuk sebuah penelitian. Jadi carilah teori yang memang Anda ingin teliti. Nah, setelah ada teori nanti kita tinggal lihat pendekatan kuantitatif atau kualitatif, apa labelnya atau fokusnya. Kalau kuantitatif variabel, kalau kualitatif disebut fokus, indikatornya apa, instrumennya apa. Ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, saudara sekalian, kira-kira inilah petanya ini. Kita punya materi pembelajaran metode penelitian. Saudara sekalian, kalau Anda mau paham penelitian, saya sudah buat juga videonya itu ada 4 ya yang penting Anda kuasai. Yang pertama filsafat, filosofi penelitian. Yang kedua keilmuan penelitian. Kemudian yang ketiga metode atau teknis penelitian. Yang keempat karakter. Nah, pertemuan kita hari ini akan membahas paradigma positivistik dan paradigma post positivistik. Sengaja saya tidak bahas ini karena saya mau kita diskusi, karena saya sudah kasih materinya. Oke, dan minggu depan kita akan bahas paradigma konstruktivis dan paradigma kritis. Kira-kira inilah peta penelitian. Di mana Anda bingungnya? Kalau saya sudah kasih peta, Anda bingungnya di mana? Anda bingung di filosofi, Anda bingung di keilmuan, Anda bingung di teknis, atau memang Anda punya karakter yang masih perlu diperbaiki. Misalnya kejujuran, kesungguhan, kesabaran. Banyak orang sebenarnya bukan tidak tahu, tapi dia tidak sabar. Ya. Bukan sebenarnya dia tidak tahu cara mengambil data, tapi dia tidak sabar. Sehingga ngambil datanya itu asal atau merekayasa data atau manipulasi data. Itu tidak boleh. Karena itu karakter penting. Nah, sekarang apa dan di mana Anda bingung dengan peta penelitian? Inilah intinya penelitian. Ada semua di sini, kecuali yang tidak ada. Ada mau tanya apa? Mau tanya objek, mau tanya metode, mau tanya analisis, mau tanya teori, mau tanya apa? Ya. Ada satu mahasiswa yang meneliti Pak, ini yang skripsinya, terus lulus nih. Dan ada satu juniornya yang melanjutkan ini skripsinya Pak, mengembangkan nih Pak. Ya. Jadi menurut Pak, apakah kasus ini efektif nih bagi kita mahasiswa untuk melanjutkan nih penelitiannya seniorta, atau kita sebagai mahasiswa harus memang punya penelitian yang baru Pak, atau memang metode itu yang tadi sebelumnya menjelaskan Pak kurang bagus untuk kita sebagai mahasiswa ke depannya Pak? Oke. Soalnya kan
sifat ilmu pengetahuan itu relatif tidak akumulatif. Sehingga kita sebenarnya bisa begini ya. Meneliti itu sebenarnya yang penting fenomenanya itu memang kita dapat, kita pahami. Dan kita anggap bahwa fenomena ini memang penting untuk kita teliti. Jadi cara menelitinya itu macam-macam ya. Misalnya di sini si A, kemudian di sini si B melanjutkan, si C melanjutkan, si D melanjutkan, ini tidak masalah. Contoh, si A meneliti jumlah mahasiswa yang plagiat dalam ujian, sehingga dapat sih 80%. Ini menggunakan metode kuantitatif. Sudah. Nah, si B ini melanjutkan. Why? Mengapa ini ada anak-anak mahasiswa ini 80% melakukan plagiat? Dia pakai metode kualitatif, bisa. Kemudian nanti ada lagi di sini, bagaimana meneliti lagi, bagaimana efektivitas pengawasan dosen dalam mencegah plagiat, bisa. Berarti tadi permasalahan pertama ini masalah plagiat, ini bisa diteliti oleh banyak peneliti. Paham? Atau yang kedua, ini satu mode. Ya. Saya bilang kalau ngajar itu tidak mau menghapus. Dan itu saya pernah usulkan itu papan tulis ini di sebuah dinding. Jadi kalau saya ngajar itu saya berperan ini. Dan nanti kursi itu nanti berputar. Ya. Nah, nanti itu saya ngajar sampai di sini habis waktu juga saya sudah selesai berhenti sendiri. Kalau saya harus hapus ini karena ada lagi ruang saya nulis, saya minta ada foto dulu. Ya, dia bilang, Pak, foto dulu. Orangnya ada tulisannya, orangnya Pak. Ya. Ini satu mode. Mode kedua. Mode yang kedua. Kita 4 orang. Kita meneliti satu permasalahan, tapi teorinya beda-beda. Ini bisa juga. Misalnya, Anda ke kantor gubernur. Anda pergi PPR. Ya, di kantor gubernur 4 orang. Sampai di sana kita mau cari juga ide penelitian. Pulang PPR kan tinggal KKN dan kita tinggal nulis skripsi. Kita sama-sama penelitian di kantor gubernur, kita bisa meneliti hal yang berbeda di kantor gubernur. Misalnya, satu di sini meneliti bagaimana komunikasi atasan bawahan. Satu teman meneliti bagaimana pelayanan, komunikasi pelayanan pegawai dan masyarakat. Ada satu meneliti bagaimana dari data kepegawaian. Yang satu lagi meneliti bagaimana misalnya interaksi menggunakan media online. Bisa. Jangan pikir kita di satu tempat cuma satu ide penelitian ya. Seperti dari tempat parkir itu tadi. Ada yang meneliti itu, ada yang meneliti kedisiplinan mahasiswa, ada yang meneliti peraturan parkirnya, ada yang meneliti kebijakannya, ada yang meneliti sarananya. Berarti 4 orang yang bisa meneliti hanya persoalan parkir yang tidak tertib tadi. Oke? Jadi kenapa Anda bingung mendengar ide penelitian? Tidak banyak sekali. Yang tidak boleh, temannya teliti itu masalah kedisiplinan mahasiswa dalam parkir di Fakultas Dakwah. Anda juga peneliti sana kedisiplinan mahasiswa parkir di Fakultas Hukum. Enggak usah, ngapain? Ini hukum sama dakwah berdekatan di sini. Ya. Jadi tidak boleh, atau sudah dia meneliti di sana yang sama judulnya, ya tidak boleh.
Kalau saya pembimbing saya tidak bolehkan, walaupun tempatnya beda. Kenapa? Karena kalau judul sama, kemungkinan besar itu plagiatnya besar sekali. Karena tempat itu cuma tinggal ganti tempat aja nanti. Tinggal itu filenya diganti di situ, selalu bilang di situ di UI diganti dan mereka sudah jadi skripsi. Karena itu, kalaupun harus sama fokusnya, pasti teorinya saya ganti. Karena otomatis kalau ganti teori, datanya beda nanti, tidak mungkin jadi plagiat. Nah, jadi saudara sekalian, boleh pakai cara ini sama kita lanjutkan, atau boleh kita ambil bersamaan tapi beda. Atau memang kita ambil di lokasi yang berbeda juga, dan beda juga fokusnya, tidak masalah.